Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membawakan materi dengan 5 judul. Yang pertama itu pengertian tarikh tasyri' dan ruang lingkupnya. Ilmu tarikh tasyri' itu sangat penting seiring perkembangan zaman. Mengapa sangat penting? Tanpa ilmu tarikh tasyri' kita tidak akan dapat mengetahui perkembangan zaman dari masa ke masa, dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang pada zaman yang kita rasakan. Seterusnya pengertian tarikh tasyri' itu, tarikh tasyri' berasal dari dua kata yang diambil dari bahasa Arab. Yang pertama itu tarikh yang berarti sejarah, yang kedua itu tasyri'. Tasyri' yang berarti perundang-undangan. Dalil-dalil tentang tarikh tasyri' itu antara lain yang pertama ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada Ijma' dan Qiyas. Seterusnya ruang lingkup tarikh tasyri'. Ruang lingkup tarikh tasyri' itu beberapa poin. Yang pertama itu periode Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 sampai 632 Masehi. Yang kedua itu periode Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Pada masa ini perkembangan Islam sangat pesat. Antara lain yang pertama itu pembukuan Al-Quran, yang kedua perkembangan ijtihad, yang ketiga itu pemerluasan wilayah Islam. Seterusnya periode dinasti Umayyah, yang keempat periode dinasti Abbasiyah, yang seterusnya periode kemunduran dan kolonialisme, yang terakhir itu periode modern, yang terakhir itu periode modern dan kontemporer. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua, sumber-sumber tarikh tasyri'. Sumber-sumber tarikh tasyri' hukum Islam sumber-sumber hukum Islam selam sejarah. Dalam kajian jurisprudensi Islam terdapat dua perbedaan utama mengenai sumber-sumber hukum Islam. Pendapat pertama berasal dari ulama klasik setelah era Imam Asy-Syafi'i, yang menyatakan kesepakatan ulama bahwa hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama. Seterusnya itu sumber-sumber tarikh tasyri'. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu As-Sunnah. As-Sunnah merupakan istilah syar'i, ialah sabda. Yang seterusnya, yang ketiga itu ada Ijma'. Ijma' menurut istilah ahli usul fikih ialah persepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam satu masa. Yang keempat itu ada Qiyas. Yang dinamakan Qiyas menurut para ahli usul fikih adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nasnya, lantaran adanya persamaan ilat hukumnya dari kedua peristiwa itu. Selanjutnya materi yang ketiga itu kondisi hukum Islam pada masa jahiliyah. Solidaritas kesukuan. Yang ketiga balas dendam. Baiklah, materi selanjutnya itu perkembangan tarikh tasyri' sejak masa Rasulullah hingga sekarang. Periode yang pertama itu pada masa Rasulullah SAW. Perkembangan Islam dimulai pada tahun 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Wahyu tersebut menandai dimulainya penyebaran ajaran Islam dalam 23 tahun masa kenabiannya. Rasulullah SAW mengajarkan tauhid, akhlak mulia, dan syariat Islam. Sumber-sumbernya itu yang pertama ada Al-Quran, yang kedua
sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang ke seterusnya pembahasan periode pada masa Khulafaur Rasyidin dan sahabat. Setelah wahyu Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, wahyu berhenti turun. Namun umat Islam terus menghadapi persoalan-persoalan baru yang membutuhkan penyelesaian hukum. Para sahabat menggunakan metode ijtihad seperti qiyas atau analogi, istilah referensi hukum. Peran Khulafaur Rasyidin itu yang pertama itu Abu Bakar, yaitu memimpin selama 2 tahun, dan di saat itu beliau berhasil menyatukan kembali negara Arab setelah banyak yang murtad. Yang kedua itu Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat itu Ali bin Abi Thalib. Pada periode yang ketiga itu pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, masa selanjutnya adalah zaman tabi'in. Tabi'in adalah generasi yang hidup setelah generasi sahabat, yaitu mereka yang tidak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW tetapi belajar dari para sahabat dan menyebarkan hadis-hadis yang mereka terima dari para sahabat. Beberapa tokoh tabi'in yang terkenal dalam bidang ini antara lain, yang pertama itu Hasan al-Basri, yang kedua Ibnu Sirin, yang ketiga itu Sa'id bin al-Musayyib. Selanjutnya periode yang keempat masa ta'lid dan stagnasi. Setelah era kodifikasi selesai, umat Islam cenderung mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa melakukan ijtihad baru secara signifikan atau taklid. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti dinamisasi politik oleh penguasa. Yang kedua, anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Seterusnya itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini kodifikasi oleh imam mazhab yang Seterusnya mazhab Hanafi. Aliran ini berasal dari Aliran ini berasal dari nama tokoh sentral dalam pemikiran fikih. Yang kedua, mazhab Maliki. Imam Maliki adalah imam yang kedua dari imam-imam 4 serangkai dalam Islam. Yang ketiga, mazhab Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Syafi'i bin Al-Soybin Uhaib bin Abdu Yazid bin Hasim bin Al-Mutalib bin Abdi Manab. Banyak kali. Seterusnya mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi Ibnu Muhammad Ibnu Hambal Al-Asyaibani. Saja. Seterusnya periode yang kelima itu periode modern dan kontemporer. Pada abad ke-19 hingga sekarang, yang kita rasakan pada saat sekarang ini, muncul gerakan pembaruan dalam hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman modern seperti kolonialisme, globalisasi, dan perkembangan teknologi. Tokoh-tokoh pembaruan itu antara lain Muhammad Abduh, yang kedua Jamaluddin Al-Afghani, dan yang ketiga itu Rashid Ridho. Baiklah, pembahasan yang terakhir itu tentang perkembangan tarikh tasyri' pada masa Bani Umayyah.
Setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah berdiri kokoh dengan pusat pemerintah di Damaskus. Nama-nama pemimpin Bani Umayyah yang pertama itu Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga itu Muawiyah II, yang seterusnya Marwan bin Al-Hakam, terus Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisam bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik, Yazid bin Walid dan Abdul Malik, bin Abdul Malik, Ibrahim bin Al-Walid, dan yang terakhir itu Marwan bin Al-Hakim. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah itu yang pertama pembentukan lembaga pemerintah, yang kedua kemajuan dalam seni sastra, yang ketiga pencapaian arsitektur, dan yang keempat pengembangan ilmu pengetahuan. Seterusnya pengertian dan sejarah mazhab hukum Islam. Secara bahasa, mazhab dapat berarti pendapat atau kepercayaan, ataupun bisa diartikan sebagai ajaran, paham, aliran. Yang seterusnya itu beberapa tokoh mazhab dan pemikirannya. Yang pertama itu Imam Hanafi. Nu'aiman bin Tashib dikenal sebagai Imam Abu Hanifah. Lahir pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi di Kufah ataupun Irak, dan meninggal 18 tahun setelah Abbasiyah berkuasa. Nama-nama pemimpin Bani Umayyah yang pertama itu Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga itu Muawiyah II, yang seterusnya Marwan bin Al-Hakam, terus Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisam bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik, Yazid bin Walid dan Abdul Malik, bin Abdul Malik, Ibrahim bin Al-Walid, dan yang terakhir itu Marwan bin Al-Hakim. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah itu yang pertama pembentukan lembaga pemerintah, yang kedua kemajuan dalam seni sastra, yang ketiga pencapaian arsitektur, dan yang keempat pengembangan ilmu pengetahuan. Seterusnya pengertian dan sejarah mazhab hukum Islam. Secara bahasa, mazhab dapat berarti pendapat atau kepercayaan, ataupun bisa diartikan sebagai ajaran, paham, aliran. Yang seterusnya itu beberapa tokoh mazhab dan pemikirannya. Yang pertama itu Imam Hanafi. Nu'aiman bin Tashib dikenal sebagai Imam Abu Hanifah. Lahir pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi di Kufah ataupun Irak, dan meninggal 18 tahun setelah Abbasiyah berkuasa. Imam Abu Hanifah mengajak kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah yang belum terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan menganjurkan pembahasan yang bebas dan merdeka. Seterusnya Imam Malik bin Anas, yang terkenal sebagai Imam Malik, lahir pada tahun 95 Masehi atau 713 Hijriah di Madinah. Tempat ia belajar dianggap sebagai ahli hadis yang paling terkemuka. Seterusnya Imam Hambali.
Abu Abdullah Ahmad bin Ibnu Hambal yang dikenal sebagai Imam Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad pada tahun 161 Hijriah atau 780 Masehi. Reputasinya sebagai ahli hadis dan teologi lebih besar daripada sebagai ahli hukum. Ia amat kelak memegangi hadis Nabi dan menginterpretasikannya secara intral. Baiklah, cukup sekian itu aja. Apakah ada yang ingin bertanya? Mana nih? Orangnya ada mas, udah Mas. Lanjut aja lah dulu soundnya. Tutup. Ya tutup aja lah dulu. Baiklah, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, bagaimana sistem hukum pada masa jahiliyah?